menerapkan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Di sini pada tekankan pada poin yang pertama, aturan perkalian. Sedangkan tujuannya adalah menyusun aturan perkalian, dan yang kedua menyelesaikan permasalahan matematika dengan aturan perkalian. Baik, kita lihat untuk lebih mudah memahami. Perhatikan contoh berikut. Bintang mempunyai 2 baju dan 3 celana. Saya ulang, 2 baju dan 3 celana. Jika Bintang akan memakai baju dan celana itu, ada berapa kemungkinan pasangan yang dapat Bintang pilih? Ya. Jadi bagaimana jawabnya? Untuk menjawab persoalan tersebut, perhatikan tayangan berikut. Nah, ini ada celana sejumlah 3, ada baju 2. Jadi yang pertama kita pasangkan dengan celana pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian baju yang kedua dengan celana pertama, baju kedua dengan celana kedua, baju kedua dengan celana ketiga. Atau kita buat dengan daftar ya dari pasangan tersebut, yaitu menjadi 6 pasangan yang diperoleh ya. Jadi kita lihat tadi ada 6 pasangan. Bagaimana mendapatkan angka 6 tadi? Ya berarti kita lihat ya, baju pertama dipasangkan dengan celana 1, baju pertama dengan celana kedua, baju pertama dengan celana ketiga. Ada 3 kan? Atau baju kedua dengan celana pertama, baju kedua dengan celana kedua, dan baju kedua dengan celana kedua. Jadi ada 6 cara. Secara matematis kita daftarkan, kita anggap simbolnya ini sebagai B1, yang ini sebagai B2. Selanjutnya ini C1, celana 1, celana 2, celana 3. Berarti pasangannya C1, C2, C3. Setelah kita beri label atau simbol, maka kita bisa mendaftar, yaitu B1 dengan C1, B1 dengan C2, B1 dengan C3. Selanjutnya B2 dengan C1, B2 dengan C3, C2, dan B2 dengan C3. Ini jumlahnya ada 6. Inilah dengan cara mendaftar. Ya, jadi ada 6 pasang. Kalau kita lihat, kita perhatikan, ternyata angka 6 itu diperoleh dengan singkat dengan perkalian, yaitu banyak baju 2 dan banyak celana 3. Jadi 2 dan 3. Pasangannya berarti jumlah baju dikalikan dengan jumlah celana. Berarti berapa? Kalau kita buat secara umum, baju anggap sejak dengan N1, celana sebagai N2. Jadi secara umum banyak pasangan N diperoleh dengan N1 kali N2. Jadi inilah bentuk perkalian yang dimaksud. Baik, kita lihat contoh ini kontekstual ya, yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Keraksan, Kota Probolinggo, dan daerah Bromo. Dari Keraksan menuju Bromo ada 2 jalur, 1, 2. Kemudian dari Kota Probolinggo ada 3 jalur, yaitu kita tulis jalur ketiga, jalur keempat, dan jalur kelima. Jadi kita lihat Keraksan Probolinggo ada 2, Probolinggo Bromo ada 3. Kalau kita daftar seperti baju dan celana tadi, maka kita labelkan 1, 3, 1, 4, 1, 5. Jadi 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kemudian 2, 3, 2, 4, 2, 5. Ada berapa ini? Ada, kita lihat 1, 2, 3, ada 6. Kalau kita lihat
Yang pertama ada 2 cara, yang berikutnya jalurnya ada 3. Jadi kalau 2 kali 3 ada 6. Ya, kita lihat ini ada nilai untuk pasangan dari kota tersebut. Ya, jadi ini diulang ya, saya ulang untuk mempertegas. Berarti N1 ada 2, N2 ada 3, sehingga N-nya ada 6. Ini hanya muncul sekali saja ya. Sehingga banyak cara yang ditempuh, ada 6 cara. Jadi kalau kita singkat dari kota A, Keraksan tadi, kota B, Probolinggo tadi, kemudian kota C, Bromo tadi, ada 6 cara ya. Dengan demikian, kalau kita buat secara umum, ini yang pertama N1 jalurnya ya, sejumlah berapa tadi, N2 juga berapa secara umum ya. Sehingga nanti kalau kita lihat secara umum ini, kalau misalkan berbagai jalur banyak secara umum, maka banyak cara dari A menuju kota yang terakhir adalah misalkan dari D ya, menjadi N1 cara, N2 cara, N3 cara, sehingga kalau dilihat menjadi NK cara ya. Ini kita lihat secara umum berarti N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya ya, sampai NK. Inilah yang disebut dengan cara perkalian ya, jadi NK. Baiklah, ini ada soal. Kalau kita kembangkan tadi ya, kalau tadi Keraksan, Probolinggo, Bromo, sekarang antar kota, Probolinggo, Lumajang, Jember. Dari Probolinggo, Lumajang ada 3 jalur. Ya mungkin ada tengah, pinggir kanan, pinggir kiri ya. Lumajang, Jember ada 4, mungkin ada yang lewat pelosok ya. Ini kalau kita amati, pertanyaannya adalah dari gambar tersebut tentukan banyak cara dari kota Probolinggo ke Jember. Jadi maksudnya kalau lewat satu terus kemana saja. Ini berdasarkan teori tadi, kita langsung bisa melihat jumlah jalur yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Maka ini sebagai N1 ada 3, ini sebagai N2 ada 4. Berarti gimana jumlahnya? 3 kali 4 ada 12 ya. Oke, ini jadi 3 kali 4 12. Jadi ada 12 cara yang dapat ditempuh dari Probolinggo ke Jember. Itu contoh pengembangannya. Baik, coba simak latihan soal ini dan kita bahas bersama. Tentukan banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipakai jika banyak baju 5 dan 6. Nah, jadi ini variasinya ya. Kalau kita punya baju 5 dan celana 6, kira-kira ada berapa cara? Jadi ya, Bang ya, ada berapa? 5 kali 6 ada berapa? 30 cara. Jadi berarti ini 1 bulan ini, 31 hari bisa berubah-ubah. Tapi ya prakteknya nanti kita sesuaikan dengan selera ya. Tapi secara matematis ada 30 cara untuk menggunakan atau memasakkan baju. Yang kedua, tentukan banyak cara yang ditempuh dari Probolinggo ke Blitar berurutan. Yang mana Probolinggo Blitar itu melalui Pasuruan, Malang. Jika dari Probolinggo ke Pasuruan ada 3, dari Pasuruan ke Malang ada 2, maksudnya 2 jalur, dan dari Malang ke Blitar ada 3 jalur. Nah, ini untuk yang mudik atau yang suka perjalanan ya, mungkin ada satu yang kita bisa memilih. Ya langsung aja lihat, ini ada 3 jalur dari Probolinggo Pasuruan, kemudian Pasuruan Malang ada 2, dan dari Malang ke Blitar ada 3. Ada berapa cara berarti? Ya, 3 kali 2 kali 3. Berarti berapa? 6, 3, 18 cara. Wah, banyak sekali. Itulah contoh dari
banyak cara dalam aturan perkalian, sederhana sekali. Jadi kalau kita lihat tadi satu topik, baik yang ini problem solving ya. Seseorang hendak bepergian dari kota A menuju kota C melalui kota P atau Q. Jadi kalau kita urut ya, A ke P ada 3 jalan. Kemudian kota P ke C ada 4 jalan. Dari kota A ke kota Q ada 2 jalan. Dan dari kota Q ke kota C ada 5 jalan. Dari kota P ke Q atau sebaliknya tidak ada jalan. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke C? Dengan berpaduan tadi, maka ini berarti kita harus mengembangkan soal ini. Jawabannya seperti apa? Silakan berpikir ini untuk problem solving. Baik, untuk lebih mudahnya saya berikan panduan. Jadi kalau kita lihat problem solving ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi dari A ke C, yang mana A melalui P ada 3, dari P ke C ada 4, kemudian dari A ke Q ada 2, dan dari Q ke C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bisa dijawab. Demikian video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Ya, demikianlah video pembelajaran dengan topik menentukan banyak cara dengan perkalian. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.